Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada hari ini, Jumat 3 Juli 2020, sidang perkara pidana anak nomor 01/Anak/20/PN-UMM, anak yang berhadapan dengan hukum, anak Yudo Paripurno segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Sidang peradilan semu pidana anak pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 1/Pitsus Anak /2020 Pengadilan Negeri Fakultas Hukum UMM terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Yudo Paripurno bin Zainal Arifin dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan anak di ruang sidang. Paripurno diperintahkan untuk memasuki ruang persidangan. Karena perkara ini adalah perkara pidana anak, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan diperintahkan untuk keluar dari ruang persidangan. Siap mengikuti persidangan? Ya, siap. Baik. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Penasihat hukum. Apakah saudara benar penasihat hukum anak Yudo Paripurno? Benar, Yang Mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktek setelah kartu advokat saudara. Baik, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Silakan. Agenda persidangan waktu kalender, silakan para pihak maju untuk melihat waktu kalender kemudian. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yudo Paripurno, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Subang 3 November tahun 2004. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Bersedia, Yang Mulia. Apakah saudara siap menerima salinan surat dakwaan? Silakan penuntut umum membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDM/MUKID/MUKID/07/2020. 1. Romawi, identitas anak, nama lengkap Yudo Paripurno bin Zainal Arifin, tempat lahir Subang, umur 16 tahun, tanggal lahir 3 November 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Belambangan RT 3 RW 7, Desa Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan SMA. 2. Romawi, penahanan, penyidik Polri tidak dilakukan penahanan. 2. Jaksa penuntut umum tidak dilakukan penahanan. Romawi 3, dakwaan bahwa anak Yudo Paripurno bin Zainal Arifin pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Nadira yang beralamat di Kebon Dalem 1 RT 9 RW 1 Kelurahan Potrobangsan Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan pidana anak. Mungkin 3 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum Agus Aryadi. Laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan. Nama Yudo Paripurno, nomor registrasi Limnas
01-Pidana Khusus-Anak-20 Negeri UMN. Pendahuluan identitas anak. Nama Yudo Paripurno, tempat tanggal lahir Subang 3 November 2004, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, berkebangsaan Indonesia. Pendidikan terakhir SMK kelas 2. Status perkawinan belum kawin. Alamat administrasi Blambangan RT 3 RT 7 Mungkit, Kabupaten Magelang. Alamat domisili sementara Panti Asuhan Fatimah Az-Zahra Borobudur, Kabupaten Magelang. Ciri-ciri khusus hidung mancung dan berkulit putih. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam proses hukum yang dijalani klien saat ini merupakan proses hukum yang pertama kalinya. Klien sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga klien berharap proses hukum yang dijalaninya saat ini dapat segera selesai dan hakim memberikan sanksi yang seringan-ringannya, dan klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah. Klien tidak lagi memiliki keluarga selain ibunya, berharap dan ingin tinggal di Panti Asuhan Fatimah Az-Zahra dengan harapan klien dapat melanjutkan sekolahnya lagi dan dapat meraih cita-citanya. Rekomendasi, sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Magelang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2020, kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak Yudo Paripurno dijatuhi tindakan berupa perawatan di LPKS dengan mengacu pada pasal 82 ayat D. Namun karena LPKS dimaksud belum ada di wilayah Kabupaten Magelang, maka sebagai pengganti maka merekomendasikan supaya klien diserahkan ke Panti Asuhan Fatimah Az-Zahra Borobudur dengan pertimbangan. Penutup, demikian laporan penelitian kemasyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan sidang di pengadilan. Magelang, 10 Juni 2020. Jaksa penuntut umum, silakan saudara konsultasikan kepada penasihat hukum saudara. Kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apakah penuntut umum sudah siap dengan saksi-saksi? Berapa saksi yang akan saudara ajukan dalam sidang? Butuh waktu 1 minggu yang mulia. Baik. Untuk memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum. Sidang peradilan semu pidana anak pada Pengadilan Semu Pengadilan Negeri Fakultas Hukum UMM terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Yudo Paripurno dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sesuai catatan persidangan yang lalu dan saksi-saksi. Sudah yang mulia, dalam kesempatan kali ini kami menghadirkan 2 orang saksi. Kepada saksi Saudari Nadira dan saksi Saudari Anastasia diperintahkan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudara membawa identitas diri? Membawa yang mulia. Kalau dibawa, silakan maju di bawah saudara. Terima kasih. 1, geser dulu. Nama saya Nadira Zari Putri. Tempat tanggal lahir? Magelang 10 Maret. Rian Priyatna. Tempat tanggal lahir? Magelang 24 April 1980. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Saya tanyakan kembali, apakah saudari bersedia menjadi saksi dalam perkara ini? Bersedia yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. akan mengatakan yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudari bisa dikenai sanksi pidana karena memberi keterangan palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Iya, yang mulia. Dia anak dari teman saya. Peristiwa apa sehingga saudari dipanggil di persidangan ini? Tidak tahu yang mulia. Saya tahu ketika sudah ada terjadi pencurian di rumah saya. Baik. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 11.30. Kata saksi tadi ada pencurian di rumah saksi. Apa yang dicuri?
uang sejumlah 1.400.000 dan HP merek Infinite warna silver datang berkunjung ke rumah saya dalam rangka Idul Fitri untuk menjalin silaturahmi. Dan yang mulia, Saya ingin bertanya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Di manakah saksi 1 menaruh HP dan uang tersebut dan setelah itu diketahui telah hilang? saya mengetahui HP dari kamar saya hilang. Yang ingin kita tanyakan kepada saksi, apakah benar HP dan uang ini milik saksi yang hilang? Benar yang mulia. Silakan. Tidak, saya hanya melihat Yudo Paripurno memasuki kamar saya. Kemudian saya ingin tanyakan, ketika saudara Yudo Paripurno memasuki kamar ibu, apa yang ibu lakukan? Apakah menegurnya atau bagaimana? Saya tidak melakukan apa-apa karena saya tidak menaruh curiga apapun kepada Yudo Paripurno. Apakah saksi masih ada keterangan yang akan ditambahkan? Saya mau menanyakan kepada saksi yang kedua. Kenal dengan terdakwa. Kenal yang mulia. Siapa dia? Terdakwa adalah anak saya. Baik. Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.30. Apakah maksud dan tujuan saksi 2 Bersilaturahmi karena berkenaan dengan Idul Fitri. HP maupun uang yang diambil dari rumah saudari Nadira? Tidak mengetahui. Baik, sementara cukup Yang Mulia. Ya. Kepada saudara saksi 2 Ibu Anastasia, saya ingin bertanya, ketika saudara Yudo Paripurno yang tadi ceritanya adalah izin ke kamar belakang, di manakah posisi ibu pada saat itu? Tidak mengetahui, saya hanya mengetahui saat ada laporan polisi mengenai hal tersebut. Pertanyaan dari saya. Terima kasih yang mulia. Apakah saksi masih ada keterangan yang akan ditambahkan? Saudara tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa pencurian di rumah Ibu Nadira. Izin kepada Ibu Nadira selaku tuan rumah untuk pergi ke kamar kecil. Untuk letak dari kamar mandi itu berada di bagian belakang dari rumah Ibu Nadira. Jadi bagian belakang dan melewati sebuah kamar. Saya melihat dari luar melihat sejumlah uang dan handphone di meja gas. Jadi dari luar itu baru setelah saya berada di kamar mandi itulah saya mulai merenung karena saya mempunyai sebuah kebutuhan mendesak, yaitu untuk biaya sekolah Pak. Buat ibu saya menutup usaha dagang loweknya. Hal tersebut yang memantapkan niat saya untuk mengambil barang milik Ibu Nadira. Sekian Pak. Yudo Paripurno, saya ingin bertanya, apakah saudara sudah menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk keperluan saudara melakukan perbuatan tersebut? Menyesal. Apakah ingin mengulangi lagi dengan waktu? Tidak. Tidak. Benar, ini yang Mas Sudo ambil. Baiklah. Apakah dari Balai Pemasyarakatan ingin menyampaikan sesuatu? Tidak yang mulia. Apakah Saudara Yudo Paripurno ada yang ingin disampaikan? Saya rasa tidak yang mulia. Baiklah, karena para pihak sudah tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka persidangan ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pidana anak pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 01/Anak/2020 Pengadilan Negeri Fakultas Hukum UMM terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Yudo Paripurno dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kejaksaan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara PDM/MUKID/07/2020. Huruf A. Pendahuluan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama anak
Nama lengkap Yudo Paripurno bin Zainal Arifin. Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan anak dan barang bukti adalah sebagai berikut. Fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, saksi 1 sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya. Oleh karena itu, anak harus dituntut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana terhadap diri anak, maka perkenankanlah kami terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan tidak ada. Hal-hal yang meringankan: 1. Anak bersikap sopan dalam persidangan. Yang kedua, anak mengakui terus terang perbuatannya. 4. Romawi tuntutan pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka kami penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkit yang Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan anak Yudo Paripurno bin Zainal Arifin telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Yudo Paripurno bin Zainal Arifin dengan tindakan berupa perawatan di LPKS pada Panti Asuhan Az-Zahra Borobudur untuk memperdalam ilmu keagamaan selama 2 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Infinix warna Silverstone nomor IMEI 1, 2 dan sejumlah uang 1.400.000 dikembalikan kepada saudara Nadira. 4. Menetapkan apabila anak dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Jumat tanggal 17 Juli 2020. Penuntut umum Agus Aryadi SH. Ya, terima kasih. Silakan saudara konsultasikan dengan penasihat hukum saudara. Mohon izin, Pak. Bagaimana? Untuk Mas Yudo jawaban Paripurno, apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan atau saudara serahkan kepada penasihat hukum saudara? Untuk jawaban dari pertanyaan yang mulia, saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan nota pembelaan? Terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan nota pembelaan dan mohon waktu 1 minggu yang mulia untuk mempersiapkannya. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 01-Pitsus-Anak-2020- Pengadilan Negeri Fakultas Hukum UMM terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Yudo Paripurno bin Zainal Arifin dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Silakan saudara bacakan. Yang terhormat Bapak Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Sebelum kami menyampaikan nota pembelaan ini, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu segala nasib manusia yang dengan segala rahmatnya telah memberikan bimbingan dan melimpahkan kekuatan kepada kita dalam usaha menggali dan mencari guna menemukan hakikat kebenaran dan keadilan. Bapak Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, kami yakin bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan punishment, tetapi lebih kepada mendidik seorang supaya berperilaku yang lebih baik
tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Selain beberapa hal tersebut, kami mohon dengan segala hormat sebelum Bapak Hakim memutuskan perkara ini, mohon untuk dipertimbangkan. 1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari orang tua Yudo Paripurno, orang tua masih sanggup membimbing dan mengawasi anak tersebut supaya lebih baik. Yang kedua, bahwa anak pelaku sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, bahwa anak pelaku belum pernah terjerat hukum. Dan yang keempat, bahwa berdasarkan rekomendasi Bapas atau Balai Permasyarakatan Anak Magelang menyatakan anak dikembalikan ke orang tua. Baik Yang Mulia, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya berharap agar anak saya diberi hukuman yang seringan-ringannya, karena anak saya masih memiliki masa depan yang panjang dan masih bersekolah. Selain itu juga anak saya merupakan anak tunggal dan harapan keluarga kami. Begitu saja Yang Mulia. Selesai. Iya. Terbuka untuk umum. Nanti silakan para pihak baca sendiri salinan putusannya. Hanya pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibacakan. Tidak, Yang Mulia. Baik. Fakultas Hukum UMM mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak. Nama lengkap Yudo Paripurno bin Zainal Arifin. Tempat tanggal lahir Subang, umur 16 tahun, tanggal lahir 8 Mei 2004. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Belambangan RT 3 RW 7 Kelurahan Mungkit Kecamatan Mungkit Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan pelajar. Anak tidak dilakukan penahanan. Anak di persidangan didampingi penasihat hukum yaitu Saudara Awi, penasihat hukum pada LKPH Universitas Muhammadiyah Magelang berdasarkan penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum UMM nomor 12 garing Pinpitsus Anak garing 2020 garing Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum UMM tertanggal 24 Juli 2020. Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua anak serta pembimbing pada Balai Kemasyarakatan Magelang. Telah mendengar laporan hasil penelitian masyarakatan Linmas atas nama Yudo Paripurno bin Zainal Arifin, nomor register Linmas MG.IB.51 garing litsit garing 10 garing 2020 tertanggal 24 Juli 2020, telah mendengar pula uraian tuntutan pidana atau requisitoir dari penuntut umum yang pada pokoknya berkesimpulan menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut penasihat hukum anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon anak dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Anak dalam melakukan perbuatannya akibat pengaruh dan tekanan dari orang tua anak, dan anak tidak mengetahui imbas kemungkinan terjadi atas perbuatannya. Selanjutnya untuk ke depan anak akan memperbaiki diri perilakunya. Menyatakan anak Yudo Paripurno bin Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. 2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena ia berupa pidana penjara selama 2 bulan. Menetapkan bahwa selama menjalankan pidana tersebut anak ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus anak LPKA Purworejo, Jawa Tengah. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Silakan.
Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan dihadiri Saudara Agus penuntut dan dihadapkan anak yang didampingi penasihat hukum anak Saudara Ali, pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Magelang, pekerja sosial kemasyarakatan, serta didampingi oleh orang tua anak. Pidana hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Tanpa menggunakan atribut. Pada saat Bapas menyerahkan hasil penelitian tadi ya, setelah dibacakan hasil penelitian itu diserahkan kepada majelis hakim. Itu memang harus ada yang lupa. Nanti kalau tidak ada yang lupa, saya tidak bisa ngomong di sini. Ya. Kemudian penyebutan namanya Mas Yudo. Jadi selalu menyebutkan anak Ananda Yudo Paripurno. Jadi penyebutannya anak Pak Mas, tapi menyebutkan anak pelaku. Terdakwa ini memang mungkin salah teks saja. Nah, makanya harus saya koreksi. Kalau tidak saya koreksi disuruh keluar, seharusnya tidak disuruh keluar. Jadi diperiksa satu jadi pelaku. Nah, ada hubungan darah atau hubungan pekerjaan tidak ada. Bersedia menjadi saksi, bersedia disumpah ada kendala. Kalau ada kekeliruan itu masih hal yang wajar.